dikupas dalam tafsir-tafsir itu, bahwa tanah yang dijanjikan itu kita harus melihat situasi dan kondisi pada waktu Nabi Ibrahim diberikan tanah perjanjian itu, karena di sekelilingnya itu semua menyembah berhala, ada yang menyembah bulan, ada yang menyembah matahari, menyembah bintang, manusia, batu-batu, semua ya. Itu penyembahan. Tapi ciri pribadi Nabi Ibrahim itu adalah orang yang suh. Mereka menghindar dari manusia-manusia dalam penyembahan-penyembahan itu. Jadi ketika Nabi Ibrahim masuk ke kota Kanaan, dia bertempat tinggal di pelosok-pelosok kampung, tidak mau membaur dengan orang-orang yang ada di sekitarnya, karena dia menjaga keyakinannya. Itu makanya dikatakan Nabi Ibrahim itu adalah agama yang lurus, agama Hanif, ya. Ketika dia ke Mesir, dia juga mencari tempat, ya, bukan di tengah masyarakat Firaun yang ramai, tapi mencari suatu tempat yang aman dari manusia. Nah, itulah sebenarnya maka Firaun pada waktu itu melihat suatu keanehan yang terjadi pada diri Ibrahim pada waktu itu. Nah, itu kalau kita membaca sejarahnya juga ada sejarahnya tentang ia masuknya Nabi Ibrahim ke Mesir bersama istrinya Hajar. Lalu disitulah nanti Fir'aun melihat si Sarah yang cantik, karena tradisi atau kebiasaan Fir'aun itu siapa saja yang dia lihat cantik maka itu diperistrikan. Ternyata perempuan itu datang bersama Ibrahim. Ibrahim ditanya siapakah perempuan itu, lalu ia menyatakan adalah adikku. Jadi di situ dia berbohong. Kenapa seperti itu? Supaya dia aman, perempuan ini aman. Karena kapan dia bilang istriku, maka bisa saja Nabi Ibrahim dibunuh, baru istrinya diperistrikan. Itu ya, kita bisa baca di dalam Al-Quran. Jadi singkat. Makanya saya bilang, kalau saya mau berbicara tentang ini satu semester lamanya. Satu semester. Terus ya, ketika itu Ibrahim diusir, kenapa mereka diusir? Karena Ibrahim itu yang disebut sebagai agama monoteisme pertama. Ya, dikisahkan sebagai kisah mencari Tuhan. Itu dalam Al-Quran juga. Nabi Ibrahim kisah mencari Tuhan sehingga ia menemukan monoteisme. Jadi Nabi Ibrahim itu adalah bapak monoteisme pertama. Mengapa kita katakan begitu? Karena Ibrahim pada waktu dia dilahirkan, mereka telah disembunyikan oleh orang tuanya di dalam gua. Hal itu disebabkan karena Raja Namrud mencari orang-orang yang hamil. Itu juga diceritakan dalam Al-Quran, ya, Al-Quran ketika Namrud itu dikatakan bahwa dia itu mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Ya, mengklaim dirinya sebagai Tuhan, dan dia itu penyembah berhala. Tuhan yang terbesar itu adalah Namrud. Berhala-berhala itu dibikin oleh Aser, bapaknya Ibrahim. Ketika ia membuat patung-patung itu, maka dijajakanlah mereka itu, dan sumber perekonomian masuk di istana raja. Nah, suatu ketika ya, jadi istrinya yang sebagai asistennya Firaun, jadi si bapak ini selalu tinggal dalam istana. Istri tinggal di rumah. Suatu ketika si istri butuh ya seksual, sebagai suami istri itu ya itu membutuhkan, sehingga tengah malam si istri datang bertamu ke rumahnya, ke istana raja. Di situ berada bapaknya, suaminya namanya Aser. Lalu pada malam itu mereka mengadakan koitus, hubungan antara kedua orang ini, suami istri. Ketika dia koitus, terus itu raja bangun dan berteriak-teriak dan berkeliling dalam istana mencari, ya, ribut. Sampai kedua orang ini kaget, kenapa ada bapak si raja marah. Akhirnya si perempuan ini melarikan diri karena dikiranya mereka diperhatikan. Pada siang harinya si suami menyatakan, ini apa yang terjadi semalam raja. Dia bilang, ada anak kecil yang masuk dalam istana melarikan saya punya mahkota. Itu saya dikejar. Saya kejar dia mencari, tapi anak itu membawa saya punya mahkota. Lalu kemudian dia singkat cerita dipanggillah semua tukang-tukang tenung menerjemahkan takbir mimpi itu. Lalu kesimpulannya ia menyatakan bahwa anak itulah yang akan merubah kau punya kekuasaan nanti.
Namrud menjawabkan, apakah itu anak sudah lahir? Dia bilang, sudah jadi tadi malam dia jadi. Itulah berarti hubungan koitus antara suami istri semalam itu sudah positif. Ya, sehingga diperintahlah oleh Namrud, carilah semua orang yang hamil, carilah semua anak-anak kecil. Kalau ada anak kecil yang kamu lihat, bunuhlah dia. Tapi kalau ada ibu-ibu yang ini, juga penjara dia dan tunggu kelahirannya dan kamu bunuh anak itu. Nah, jadi si suami yang persis dengar titah raja itu, akhirnya istrinya disimpan di gua itu sampai Ibrahim lahir. Ya, jadi itu aman. Jadi ketika Nabi Ibrahim 5 tahun, karena menurut ilmu pendidikan 5 tahun itu anak-anak sudah mencari tahu tentang sesuatu. Ya, itu Anda tahu karena Anda bidang pendidikan. Makanya anak-anak itu 5 tahun dikasih masuk di sekolah untuk mengembangkan daya nalar pikirannya. Nah, Ibrahim melihat, ya kenapa ada alam ini sangat gelap di dalam gua. Akhirnya dia keluar, ya singkat cerita pada malam harinya ia melihat bintang, kemudian dia tidak terbit lagi, lalu datang bulan kemudian tidak terbit lagi dan matahari lagi datang. Inilah Tuhanku. Tapi ternyata itu tidak lagi, tetap akhirnya dia bersaksi. Ini wajahtu wajahiyya lillazi fataras samawati wal ardh. Bila akhir ayat, ya. Jadi itulah yang dijadikan sebagai awal untuk kita sholat. Itu Ibrahim. Nah, akhirnya ya ketika itu Ibrahim mengembangkan dakwahnya itu sehingga nanti itu dibakar oleh Raja Namrud toh. Ada kan kisahnya, lalu mereka dibakar untuk karena situasi pada waktu itu kalau ada orang mau dihukum itu adalah dibakar. Ya beda kalau waktu zaman Nabi Isa, kalau ada orang mau dibunuh dia disalib. Dia disalib itu hukuman-hukuman orang Romawi pada dulu. Nabi Ibrahim itu dibakar, tapi apa yang terjadi? Kul ya naru kuni bardan wassalamun ala Ibrahim. Itu kan ada tahu, itu semua dalam Al-Quran. Nah, akhirnya nanti ya singkat cerita mereka diusir keluar, lalu pergilah Ibrahim bersama kemenakannya Lut, ya dengan membawa barang-barangnya semua, keledainya apa dengan istrinya istrinya Hajar, masuk di kota Palestina, tapi dia hanya di pinggiran kota. Disitulah dia membuat gubuk-gubuk, ya badui, ya itu namanya badui, tidak mau bercampur dengan orang. Sampai orang-orang menyatakan siapa itu pendatang baru. Lalu dijawab oleh mereka, itu adalah orang Ibrani. Makanya dikatakan Israel itu adalah orang Ibrani. Ibrani berarti orang yang menyeberang. Menyeberang dari mana? Menyeberang dari sungai Tigris menuju ke situ. Jadi kapan istilah Ibrani dipakai kepada Nabi Ibrahim? Sampai Nabi Ibrahim nanti masuk di ini baru berubah. Jadi Ibrani itu lama. Pemakaian Ibrani itu setelah nanti menjadi anak keturunan melahirkan Ishak melahirkan Yakub melahirkan 12 keturunan itu, nanti baru itulah berubah Ibrani menjadi Israel, Bani Israel. Jadi Yakub tadi ada yang menyatakan 2 istrinya Yakub, sebenarnya 4 istrinya Yakub. 4 istrinya Yakub itu dengan beranakkan 12 orang anak. Ya, jadi Rahel, Lea itu anaknya Laban. Jadi dia bersepupu 1 kali. Laban ini adalah orang yang kaya. Ketika diperistrikan anaknya Yakub itu pergi ke Madian. Karena Ishak melahirkan 2 anak namanya Esau dan Yakub itu anak selalu bertengkar. Akhirnya Ishak itu menyatakan, kamu Yakub pergilah ke pamanmu Laban, karena Esau sangat disayangi. Maka pergilah si Yakub. Istrinya Yakub menyatakan bahwa kalau ada binatang yang ada kamu lihat di halaman yang banyak, pasti barangnya Laban pamanmu punya. Tanyakan saja di situ kalau kau tidak melihat jalan mau arah kemana rumahnya. Ternyata itu diceritakanlah bahwa saya adalah anaknya Yakub. Saya adalah Yakub anak Ishak, berarti kemenakannya. Disitulah mereka itu mengembala, tapi ternyata mereka jatuh hati kepada anaknya si Laban.
yang dia jatuh hati